Shalom pada semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya, hari ini saya berada di dalam kereta. Ya, kalau biasanya saya berada di gereja, berkhotbah di mimbar ataupun berkhotbah di rumah, hari ini satu perkara yang baru lagi ya. Saya belajar bahwa dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada, ya, kita boleh mengalami Tuhan di mana saja. Dan bila-bila masa saja kita boleh mengalami Tuhan. Ya, Tuhan boleh berbicara dengan kita. Tuhan itu tidak terbatas ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selalu saja ada cara Tuhan berbicara pada kita. Jadi saudara, mari kita lihat Lukas 16 ayat 19 sehingga ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Ya, saya mulai dari ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-31 saya baca. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, cukup sampai di situ dulu ya. Jadi tema yang saya mau ambil, yang saya mau kita sama-sama belajar pada pagi hari ini adalah memilih tempat yang terbaik. Memilih tempat yang terbaik ya. Kita melalui perumpamaan ini kita melihat ada 2 tempat yang berbeda, di mana setelah kematian Lazarus, seorang yang miskin, yang penuh dengan kudis ya, penuh dengan borok ya, kudis yang bernanah itu, ataupun penuh dengan bisul itu ya, dia mati, dan orang kaya itu juga mati ya, orang kaya itu juga mati. Lalu mereka di tempat yang berbeda, malaikat membawa mereka ke tempat yang berbeda. Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, bersama-sama dengan Abraham di dalam satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Tetapi orang kaya ini yang hidupnya semasa di dunia, dia berfoya-foya, hidup dalam kemegahan, tetapi akhir hidupnya satu yang menyedihkan, di mana dia ditempatkan dalam satu tempat penderitaan yang penuh ya, tempat nyalaan api. Dia ditempatkan di situ. Dia merasa sengsara ya, sehingga dia berkata, suruhlah Lazarus itu mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu membasahkan lidahku, karena aku sangat menderita, dikatakan di dalam nyalaan api ini. Ya, jadi saudara, ini 2 tempat yang berbeda mengenai keadaan neraka dan surga ya. Akhir daripada kehidupan mereka berdua, mereka di tempat yang berbeda ya. Jadi ya, sesuai dengan tema, pilihlah tempat yang terbaik ya. Tetapi saya mengajak kita sebagai hamba Tuhan ya, saya mengajak kita untuk pergi ke tempat yang penuh dengan sukacita, pergi memilih untuk berada di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, saya tidak mau mengulas banyak tentang orang kaya dan orang miskin itu ya. Saya mau mengulas tentang mengenai permintaan orang kaya yang kedua itu, mulai daripada ayat
yang ke-27 dan 28. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini berbicara kepada saya bahwa 5 orang saudara itu adalah kita pada hari ini. Kitalah 5 orang saudara orang kaya itu yang masih hidup, yang perlu diperingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita perlu diperingatkan sungguh-sungguh supaya kita jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu, ya. Seperti orang kaya yang di dalam perumpamaan ini tadi, ya. Dia berkata bahwa ada 5 lagi saudaraku, ya. Maksudnya di situ ada lagi 5 orang yang seperti dia, yang gaya hidupnya sama seperti orang kaya yang mati tadi, ya, yang kekayaannya juga sama dengan orang kaya yang mati tadi, ya. Karena itu saudara-saudaranya, ya, sudah pasti orang itu kaya, sudah pasti hidup orang itu sama dengan hidup orang kaya yang telah mati tadi, hidup dalam berpoya-poya, ya, di dalam dunia. Jadi dia minta supaya orang saudara-saudaranya itu diperingatkan, ya. Firman Tuhan berbicara kepada saya bahwa 5 orang itu, 5 orang saudara orang kaya itu adalah kita semua pada pagi hari ini yang masih hidup. Kitalah orang-orang yang perlu diperingatkan oleh firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan masuk dalam tempat penderitaan itu. Ya, apa yang diresponi oleh Abraham ketika dia meminta permintaan yang kedua ini? Abraham berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Maksudnya, di dalam dunia ini, kata Abraham, di dalam dunia itu ada sudah kesaksian para nabi, ya. Ada sudah kesaksian Musa, ada sudah kitab-kitab para nabi, ya. Kitab-kitab para nabi itu, ya, kitab-kitab Yesaya, Yehezkiel, kitab Amos dan sebagainya. Kitab-kitab Musa itu, kesaksian Musa itu mulai dari Kejadian sampai kepada Ulangan. Itulah 5, ya, kitab Musa. Ya, itu sudah ada, firman Tuhan itu sudah ada. Kata Abraham, ya, biarlah mereka mendengarkan itu, ya. Jadi saudara-saudara, saudara jangan berpikir bahwa setiap khotbah yang disampaikan, setiap Injil yang diberitakan, setiap kesaksian-kesaksian orang mengenai Tuhan, setiap kesaksian-kesaksian orang yang mengalami Tuhan, saudara jangan berpikir itu satu hal yang remeh-temeh, ya. Karena kita perlu diperingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh berdampak untuk kehidupan kita, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, ya, itu berarti yang pertama, Tuhan mau memperbaiki karakter kita, ya. Tuhan mau memperingatkan kita supaya kita memperbaiki karakter kita, ya. Dikatakan di dalam Timotius 3, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sehingga ayat yang ke-17 sudah jelas, ya. Saya sudah khotbahkan ini, ya, saya sudah petik ayat ini berkali-kali di dalam khotbah saya. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ya, pada hari-hari ini, ya, itu bertujuan, ya, supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Firman Tuhan itu mampu mengubah karakter kita, ya. Saya percaya orang kaya ini yang mati tadi itu adalah seorang kaya yang tidak taat kepada Tuhan, ya. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya dengan pemberitaan firman Tuhan, dia tidak menerima, dia menolak firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berada di tempat yang penuh dengan penderitaan, ya, karena dia tidak memilih tempat yang terbaik, ya.
Dan kita boleh melihat karakter orang kaya ini, ya. Orang miskin itu duduk menunggu-nunggu, ya, menunggu dia untuk menunggu sisa makanannya jatuh dari meja, ya. Kalau dia seorang kaya yang mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa dia memiliki karakter-karakter yang baik, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena waktu itu, ya, orang kaya ini tidak mempunyai belas kasihan, ya. Saudara pernah lihat orang-orang yang minta-minta duit, atau yang di pasar ikan tawau itu, yang jual-jual plastik, ya. Kadang-kadang saya tergerak, hati saya tergerak oleh belas kasihan untuk memberi mereka, ya. Jadi dulu saya selalu belanja dengan mama saya di tawau, ya. Walaupun saya tidak perlukan plastik itu, saya beli, ya. Saya ambil plastik itu, saya suruh mereka angkat, ya. Kami suruh mereka angkat supaya mereka dapat duit, ya. Itu karena kita mempunyai belas kasihan, ya. Kita mempunyai belas kasihan untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang kaya ini tidak sama sekali tidak mempunyai belas kasihan. Kalau dia berbelas kasihan, dia pasti memberi orang miskin. Dia pasti bagi makanannya kepada si Lazarus pada waktu itu, ya. Tetapi oleh karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, karakternya tidak dibentuk. Karakternya tidak dibentuk oleh firman Tuhan, ya. Jadi hal yang pertama yang saya mau kita pelajari dari sini adalah firman Tuhan mampu membentuk karakter kita. Bila firman Tuhan disampaikan, itu maksudnya kita harus memperbaiki karakter kita. Kalau ada yang Tuhan tegur melalui firman Tuhan itu, kitalah yang harus memperbaiki karakter kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara percaya bahwa Injil Kristus yang diberitakan mampu menyelamatkan kehidupan kita, ya. Injil yang diberitakan hari ini, Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada hari ini, Yesus yang mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, memberi kepastian, memberi janji kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Itu yang disampaikan. Injil itu mampu memberi keselamatan kepada kita, ya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma ayat 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya. Jadi kalau saudara mau berada di tempat yang penuh dengan kebahagiaan itu, kalau saudara memilih untuk berada di tempat itu, percaya kepada pemberitaan Injil. Percaya kepada pemberitaan Injil, maka itu mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Rasul Paulus berkali-kali memberitakan Injil, ya. Dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, kalau di dalam pelayanan Rasul Paulus kita melihat orang Yahudi dan orang Yunani, ya, menganggap Injil sebagai satu kebodohan dan batu sandungan. Mereka tidak menerima Injil. Mereka menolak Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus ayat 1 hingga ayat yang ke-23, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, ya. Ini adalah orang-orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima. Mereka menganggap bahwa Injil itu adalah satu kebodohan, ya, satu batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang menolak firman Tuhan, orang-orang yang menolak Injil ini, pasti ada
akibat-akibat yang mereka akan terima kalau mereka tidak mau percaya. Ya. Matius 10 ayat 14 sehingga ayat yang ke-15 berkata, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Ya. Jadi jelas firman Tuhan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diperingatkan, ya. Tetapi kalau kita menolak firman Tuhan, kalau kita menolak Injil yang disampaikan, yang diberitakan itu, maka firman Tuhan berkata ada akibatnya, ya. Penghakiman, apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora itu lebih ringan daripada orang-orang yang menolak Injil, daripada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, sebagai keluarga di dalam Tuhan, saya memperingati kita sekali lagi, pilihlah tempat yang terbaik untuk akhir hidup kita semua, yaitu kerajaan surga. Bagaimana supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga itu? Terima pemberitaan Injil, terima firman Tuhan yang disampaikan, ya, karena firman Tuhan itu berdampak untuk kehidupan kita, mempunyai kesan, mampu memberi kesan yang besar untuk setiap kehidupan kita. Dia mampu merubah karakter kita. Ya, kalau kita dulu waktu kita tidak mengenal Tuhan, ya, kita hidup sewenang-wenangnya, kita hidup berfoya-foya, kita tidak hidup mengasihi orang lain, ya. Kita hidup penuh dengan dendam, kita hidup penuh dengan perzinahan, kita hidup di dalam perceraian, ya. Tetapi waktu kita mulai mendekatkan diri kepada firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan mengubah karakter kita, ya. Saya mengalami hal itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan mengubah saya, pakai saya, dan saya percaya akan hal itu, bahwa firman Tuhan mampu mengubah karakter kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, sebentar tadi kita sudah belajar daripada perumpamaan mengenai Lazarus dan orang kaya. Satu hal yang paling penting dari semuanya itu adalah kita semua, baik orang-orang pilihan Allah maupun orang-orang hukuman, tidak ada yang mampu mengubah keputusan Allah, sekalipun kita memohon seperti orang kaya itu. Saudara lihat orang kaya itu, ya, dia memohon, tetapi tidak ada yang mampu merubah keputusan Allah kalau Allah sudah membuat keputusan, ya. Sekalipun Abraham orang pilihan, sekalipun Lazarus, ya, yang berada di dalam tempat yang penuh kebahagiaan itu, di dalam kerajaan surga itu, mereka sendiri pun sebagai orang-orang pilihan, mereka tidak dapat merubah keadaan, mereka tidak dapat merubah keputusan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang ke dunia untuk kedua kalinya, sebelum kita meninggal, biarlah kita sudah memilih tempat yang baik, ya. Biarlah kehidupan kita baik seperti Lazarus, ya. Biarlah kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, biarlah kehidupan kita mendengarkan perkataan Tuhan, dan biarlah kehidupan kita menerima Injil yang disampaikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya." Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini, ya, kita sudah belajar firman Tuhan daripada perumpamaan ini, ya. 5 orang saudara itu adalah kita.
kita yang perlu diperingatkan oleh firman Tuhan. Setiap kita yang diperingatkan hari ini, itu adalah kesempatan bagi kita. Anggaplah itu kesempatan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita semua untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus berkata di dalam Yohanes 3:16, dia berkata setiap orang yang percaya, ya, dalam arti kata lain setiap orang yang mendengarkan, menerima perkataan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, ya, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, pilihlah tempat yang baik, seperti Maria juga memilih untuk berada dekat Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, yang milih tempat yang terbaik untuk mendengar perkataan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, hari ini di dalam keadaan COVID-19 seperti ini, yang terlalu banyak merisaukan, yang terlalu banyak masalah, terlalu banyak menjejaskan, ya, semakinlah kita mendekatkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan. Nescaya kita semua akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan menyertai kita semua. Amin.